Makasih Mas Dayat. Jadi spirit atau kepentingan kita untuk Napaktilas setidaknya merekam memori sejarah kota Solo yang sebenarnya tidak hanya berpusat di keraton ataupun di alun-alun, tapi berusaha untuk menggeser ke utara, di mana ada komplek Kepatihan yang selama ini banyak dimengerti sekedar oh ini kejaksaan, tapi ternyata kalau kita buka sejarah tadi, teman-teman diajak jalan-jalan, ada ruang-ruang yang memang benar-benar mempunyai nilai historis yang cukup penting. Karena apa? Kepatihan ini merupakan otak pemikiran dari keraton ini, sebenarnya di sini otaknya. Kenapa disebut otak? Karena di sana kan hanya untuk pemerintah. Tapi bagaimana struktur birokrasi, administrasi, segala macam itu hadirnya di sini semua. Gitu. Seperti Patmo Susastro, teman-teman yang mungkin bisa mampir ke warung itu kan. Nah, Patmo Susastro dulunya juga di sini, di kantor kejaksaan atau kantor polisi dulu di sini. Jadi pusat untuk peradilan pun juga ada di sini. Jadi ketika kejaksaan itu dibangun di sini ya memang tepat gitu. Ketika Pak Karno memilihkan Kokar di sini untuk kebudayaan, untuk karawitan ya memang sangat tepat sekali gitu. Jadi ada sambungan sejarah yang sebenarnya ini tidak banyak diketahui, tapi hari ini kita berusaha untuk memberikan realnya, itu memberikan sambungannya itu tadi. Sejauh mana sih benang merah ini atau ketersambungan sejarah yang ada di dalam Kepatihan itu. Pertama itu, kedua kita mengajak teman-teman untuk mengetahui antara bangunan yang utuh dan yang hilang itu. Ada perilaku atau perawatan yang sebenarnya itu berkaitan dengan masalah kepedulian kita terhadap bangunan cagar budaya ataupun bangunan historis. Sekalipun sosok negara ini belum cagar budaya, tapi itu bangunan historis gitu. Jadi ketika Pemkot melakukan aksi itu dan memang titik lemahnya belum cagar budaya, itu ya memang benar, tapi itu sebagai sebuah penjaga memori itu sangat penting sekali. Karena apa? Kalau anak cucu kita kita dongengkan tanpa ada wujudnya, artefaknya, hanya batu-batu bata itu aja, itu kemudian cerita sejarah ini bergeser pada mitos dan dibukti ini kan gitu. Nah, kerepotannya di situ. Nah, dengan adanya kegiatan ini kita berusaha untuk menjaga memori tadi dengan adanya sisa-sisa bangunan di komplek Kepatihan. Tadi saya beberapa kali melontarkan ya betapa Kepatihan ini bukan hanya wilayah politik, tapi juga kebudayaan. Dan yang paling menarik, dulu sebulan lalu kita masih menjumpai jam, ada jam. Kenapa jam itu dipasang di Kepatihan? Karena ini untuk bukan hanya tempelan, bukan hanya sekedar oke wayah adus, enggak, tapi itu adalah wujud kedisiplinan. Jam itu dibentuk atau dibawa oleh orang Eropa untuk menandai bahwa waktu itu sangat penting. Kalau kita kan orang Jawa, jam itu ya surup lan metune rengeng itu angslop sekali itulah pemahaman Jawa, filosofi Jawa ya itu aja. Tapi kalau orang Eropa sangat kuat sekali untuk pemahaman jam yang paling tua di Solo itu di Raja Pustaka itu masih ada jam itu di peninggalan Kartosuro. Nah, jadi di sini juga ada jamnya tuh, jam bunder gitu. Untuk apa? Untuk menandai bahwa kedisiplinan Pangreh Projo ini sangat penting. Kedisiplinan dalam hal birokrasi, dalam hal ketika mau datang. Jadi belum ada presensi tanda tangan pun, jam itu udah bagian dari CCTV bagi dalam kacamata Tempo dulu itu sudah mengawasi gitu. Makanya ditaruh jam besar di dalam sosok negara gitu. Jadi disinilah yang arti penting untuk memaknai sebuah bangunan ada semacam spirit. Nah, spirit ini spirit kepatuhan, spirit kedisiplinan, berbagi pengetahuan. Apa yang disebut berbagi pengetahuan? Di mana pada periode sosok negara kemudian sosok Diningrat itu belum diluncurkan politik etis. Politik etis kan ada tiga kan, tramigasi, edukasi, dan irigasi. Nah, edukasi ini tanggung jawab pemerintah kolonial terhadap masyarakat pribumi untuk mencerdaskan. Itu sebelum diluncurkan
Sosrodingrat IV sudah melakukannya dengan cara apa? Membuka museum. Orang belajar nembang di sini, belajar arca, belajar membaca itu ada di Komplek Kepatihan, di mana saat itu dilakukan dengan cara gratis, tidak ada SPP, tidak ada. Hanya saja persoalannya saat itu wong Cile masuk ke sini tuh ewoh pekewoh, karena itu kan dalamnya orang bangsawan. Nah, gitu. Pentolan-pentolan dari kalau residen menamakan dalam MVO-nya itu orang kedua di Kasunanan, orang kedua kan setelah raja itu. Nah, di sini kemudian dijadikan untuk ruang belajar. Tapi itu tadi anak-anak kecil atau masyarakat umum wong cilik itu pekewo, maka diboyonglah paman Raja Pustaka itu ke Suidari itu. Dan saya menemukan catatan dalam Bromortani itu Sosrodingrat IV itu ternyata juga bukan membelikan, tapi sebagai perantara untuk membeli dalam loji Buselar. Jadi saya kita Raja Pustaka itu loh, atas perintah Pakubuwono IX untuk putra mahkotanya yang menjadi Pakubuwono X itu. Nah, Bromortani ini mengutip dari Slompret Melayu. Artinya konflik itu memang bisa dilacak dari situ gitu. Jadi dulu raja nggak mungkin kan langsung beli teken sendiri, ya enggak, kemudian ada kepatihan. Lah yang mengurusi akta tanah segala macam itu kepatihan. Makanya anaknya Woryoningrat itu Woryoningrat ya Mas itu mendebat iki ngene mbahku gitu. Secara tanda tangan memang benar yang dibayar, tapi secara birokrasi ya tetap tunduk Kasunanan gitu. Enggak mungkin Pakubuwono IX teken yo di nang Taris, enggak, pasti lewat jalur Sosrodingrat IV ini gitu. Jadi ini ada pemahaman yang terputus dari ontran-ontran Suidari. Jadi dengan kita belajar di Kepatihan akan terbuka banyak sekali kisah yang menarik dan memang benar-benar menggurita gitu loh. Nah, pertama itu, kedua Sosrodingrat IV ini juga bagian intelektual menurut saya. Dia memberikan sangat kaya sekali. Dia disebut orang terkaya nomor 2 di Kasunanan. Tapi dengan digoyang tadi, seperti saya katakan, korupsi. Wah, ya namanya politik kekuasaan, nanti goyang korupsi sampai dia pensiunnya itu pindah ke Jalan Solo Klaten. Tapi tepatnya saya kurang tahu, dalam Memori Enforgavo disebutkan hanya itu, dengan lampu yang kencar-kencar. Lampu kencar-kencar yang padang jinglang itu saat itu memang ukuran orang kaya. Nah, inilah menjadi ukuran betapa Sosrodingrat IV ataupun keluarga Patih itu memang sangat kaya sekali, dan biasanya memang turun-menurun Patih itu. Turun-menurun, dan itu seringkali setiap pergantian Patih itu harus melibatkan konflik dulu itu antara Kasunanan residen. Dan yang paling menarik, segala pembangunan jalan atau perbaikan itu juga lewat Kepatihan. Misalkan di Bromortani itu disebutkan Tuan Residen mau pembalapan lewat di sini kan Jalan Arifin itu kan lewat itu. Nah, lewat di sini itu gronja dalane. Nah, residen kemudian ngomong karo Patih Sosrodingrat IV itu pada Sosronegoro, itu disebutkan, tolong Patih, ini loh jalanmu ini walaupun masuk ke wilayah Mangkunegaran, tapi lebih banyak yang melalui adalah wargamu, dan kamu juga kaya. Nah, kemudian Sosronegoro itu berdialog dengan Pakubuwono IX. Nah, Pakubuwono IX, kemudian dengan dialog itu dibangunlah jalan, diperbaiki, kemudian residen bisa lewat ke balapan itu. Artinya apa ini? Bahwa dalam hal pembangunan tata kota itu juga melewati birokrasi di sini semua. Tidak langsung jujuk residen ngomong nanggon Pakubuwono IX, itu enggak. Jadi ada jalur birokrasi yang memang memposisikan Kepatihan ini sebagai ruang yang sangat penting untuk kelembagaan kerajaan. Mungkin itu dulu dari saya. Monggo Mas Dani bisa menambahkan pada revolusi. Terima kasih untuk waktunya. Jadi gini, melengkapi dari Mas Heri tadi, bahwa bicara soal sejarah Kepatihan itu sebenarnya sejarah sial ya. Satu-satunya birokrasi instansi di lingkar sejarah kota Solo itu, kalau bisa kita runut seperti kita buat kronik gitu, paling sial itu adalah Kepatihan. Mungkin kalau orang Jawa bilang itu
ada soal tentang cokro manggilingan berputar. Itu juga dengan roda sejarah ya, ada perputaran sejarah, karma histori istilahnya, istilah apa bahasa gaulnya seperti itu. Jadi gini, sebelum kompleks ini menjadi sebuah kepatian, awal dari kepatian bukan di sini, tapi di kompleks Puro Mangkunagaran yang kita kenal sekarang. Jadi waktu Pangeran Sabernyawa, RM Said Mangkunagara I itu meletakkan senjata, ada sebuah perjanjian dengan PB3 dan pemerintah Hindia Belanda waktu itu bahwa dia meminta dalem Sindurjan sak kampunge seperti itu. Nah, Sindurjan dalam konteks ini adalah patih di masa PB3. Dengan demikian, otomatis dalem Sindurjan juga adalah dalem kepatian. Lalu pasca perjanjian Solotigo 1757, pengabsahan dari gelar Mangkunagara I, kepatian dipindah ke sini. Sini itu masa periode PB3. Jika dirunut dari babat sejarah urutipun pepatih dalem Surakarta, itu kita bisa lihat ada 11 tokoh yang seperti dikatakan Mas Dayat tadi sampai tahun 35 itu, bahwa personal tiap patih itu sebenarnya unik. Kalau kita tahu yang paling moncer mungkin Patih Pringgoloyo, itu mudah kita kita tebak di sejarah Mataram, seorang patih yang sangat berpengaruh dan dimensetkan sebagai seorang antagonis karena beliau yang kemudian memicu dari pemberontakan Mangkubumi dan kemunculan dari Kesultanan Yogyakarta. Jadi figur patih perlu ditekankan di sini adalah sosok penting, sebuah jabatan yang sangat prestis, bahkan dalam alur birokrasi keraton dari raja itu sebenarnya ada putra mahkota. Putra mahkota itu menempati sebuah ruang namanya Kadipaten Anom. Dia juga punya birokrasi sendiri. Tapi meskipun putra mahkota, dia juga tunduk terhadap kebijaksanaan patih. Maka seringkali terjadi dalam sejarah birokrasi di Kasunanan itu pergesekan, bukan hanya antara putra mahkota dengan patih, tapi patih dengan raja. Itu banyak sekali kita temukan. Bahkan salah satu yang sangat ironis adalah riwayat dari Patih Sosrodiningrat I. Beliau juga berkantor di sini. Beliau menentang kebijakan dari PB3, akhirnya beliau asingkan, eksodus ke daerah Cilacap, Kabupaten Ayah namanya. Dari situ beliau dipindah lagi ke Batavia sampai meninggal. Itu Sosrodiningrat I. Jadi posisi patih yang prestis ini tadi ternyata juga merupakan jabatan yang tidak aman. Selalu berkonflik seperti itu. Bahkan Sosrodiningrat IV yang dijelaskan Mas Heri tadi, di akhir masa pensiunnya dia sangat membenci sekali Pakubuwono X. Karena memang dalam konteks masa itu antara Kepatian dan Kasunanan ini sama-sama memiliki modal. Patih itu digaji oleh dua tuan. Kasunanan menggaji seorang patih itu sebesar 3.000 gulden satu bulan. Lalu dari pemerintah Hindia Belanda itu sekitar 1.000 gulden. Jadi ada 4.000 gulden. Kalau kurs sekarang berarti sekitar hampir sekitar 300-an lah, 300 juta. Jadi maka waktu Pakubuwono X membeli mobil, Sosrodiningrat juga langsung membeli mobil. Nah, kontra ini berhadapan. Nah, pada akhirnya sikap politik yang dipilih oleh Kepatian yang selalu berhadapan dengan pemegang otoritas kekuasaan yakni Sunan Sinuwun Pakubuwono, itu pada akhirnya juga menentukan perjalanan dari Kepatian ini. Jadi kalau kita bicara vandalisme sekarang, dulu sudah ada vandalisme. Jadi itu bukan sesuatu yang baru ya. Itu hal yang klise dalam sebuah sejarah. Karena Kepatian, kita bicara konteks Kepatian. Ketika Sosrodiningrat IV berhadapan dengan Pakubuwono X, yang satu ini, patih ini, karena dua tuan itu tadi, sikap mendua itu
menjadikan mindset dari terutama warga Kasunanan, Projo Kasunanan, Nagari Surakarta waktu itu menunjuk langsung bahwa sistem feodalisme yang totaliter itu bukan Kasunanan yang menerapkan, tapi Kepatian, karena Kepatian adalah pemegang pemerintahan. Segala sesuatu berjalan dari sini. Sinuwun yang di Kasunanan adalah simbol dari prosesi. Ada simbol yang ini yang di sini adalah pelaksana. Maka ketika menjelang awal abad 20 pemikiran wawasan tentang kebangsaan itu mulai muncul. Gelombang revolusi juga menghajar kota Solo. Posisi Kepatian yang demikian ini tadi yang dimensetkan sebagai fondasi dari feodalisme hancur Kepatian. Kepatian baik patih maupun pejabat Kepatian tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bergerak mengikuti alur kebangsaan seperti yang dijalankan oleh Pakubuwono X waktu itu. Misalnya pendirian Budi Utomo di Solo itu sangat besar disokong oleh PB10. Meskipun demikian, di Kepatian juga sudah muncul benih-benih kebangsaan ini, tapi tidak begitu tidak dominan. Dengan kemunculan dari Raden Mas Woryoningrat yang dijelaskan Mas Heri tadi berumah di Sipedari itu, RM Woryoningrat, Widyo Diningrat, lalu Wongso Negoro, itu adalah tokoh-tokoh kebangsaan yang juga muncul di Kepatian. Mereka mengikuti alur dari kebijakan Sunan dan mereka bisa bertahan, tapi mereka yang tidak hancur. Seperti Patih Joyonegoro tadi, yang tadi di sana dijelaskan bahwa Patih Joyonegoro itu ditolak oleh Pakubuwono X untuk menggantikan ayahnya Sosrodiningrat IV. Pakubuwono X lebih memilih Woryoningrat yang memiliki alur jiwa kebangsaan karena ini sesuai dengan strategi politik PB10 waktu itu. Tapi akhirnya oleh pemerintah Belanda tidak jadi dipilih Joyonegoro sebagai sosok yang flamboyan, yang lemah, dianggap lemah seperti itu. Nah, ini akhirnya meletus pada waktu kemunculan tokoh besar revolusi sejarah Tan Malaka di Solo. Jadi tidak main-main sejarah Kepatian ini memang kalau bisa kita sebut ya, Kepatian itu adalah monumen batas dinamika antara era kerajaan dan kamardikan. Kedatangan Tan Malaka yang waktu itu sebagai sosok figur besar pengusung revolusi di Solo memicu euforia yang akhirnya meletuslah gerakan anti Swapraja. Kenapa Solo dipilih oleh Tan Malaka? Karena Solo adalah kota yang rentan dengan konflik. Mindset ini dibuat sedemikian rupa oleh kaum-kaum radikal kiri waktu itu yang akhirnya berimbas sampai sekarang. Kalau dikatakan Solo itu sumbu pendek, sebenarnya tidak benar. Itu adalah enggoke sejarah seperti itu. Karena sebelum kedatangan Tan Malaka memang sudah muncul gerakan-gerakan kebangsaan di Solo, Budi Utomo, SI dan sebagainya itu mereka bisa hidup harmonis dengan gerak sejarah di Solo dengan Kasunanan waktu itu karena memang strategi politiknya sama. Tapi begitu kedatangan Tan Malaka, saya tidak menjudgment bahwa Tan Malaka sebagai troublemaker dari kehancuran Kepatian dan Solo, tidak. Tapi dia membawa pengaruh. Kemunculan Tan Malaka terakhir juga ditengarai di Nagari Surakarta, Tawangmangu tahun 1946. Sebelum itu malah dia dipenjara di Wiladak waktu itu, dan muncullah bukunya Dari Penjara ke Penjara. Setelah kemunculan Tan Malaka, gelombang gerakan Swapraja itu tadi, gelombang revolusi ini diendus oleh pihak Kasunanan. Dan pihak Kasunanan waktu itu sebenarnya sudah menyerahkan totalitas keamanan di Solo kepada pemerintah pusat di Yogyakarta. Pada 23 Mei 1946, waktu Sultan Syahrir kesini, PB12 didampingi dengan Raden Mas Woryoningrat, ex pejabat Kepatian itu tadi,
meminta kepada Perdana Menteri Syahrir ada 3 tuntutan, salah satunya adalah mengambil alih kekuasaan pemerintah di Surakarta dan menempatkan komisaris di Solo. Yang ketiga adalah bantuan dari pusat itu tidak dialirkan ke kabupaten-kabupaten karena sudah melepaskan diri karena gerakan Swapraja itu, tapi langsung ke keraton. Tapi harapan dari PB12 waktu itu kandas. Sebenarnya paling urgent adalah tuntutan soal keamanan di Solo dan itu ditolak oleh PM Syahrir. Hanya satu tuntutan soal pendanaan yang digelontorkan langsung ke keraton itu saja yang dipenuhi. Maka Juni 1946 PM Syahrir malah jadi korban penculikan di Solo. Akhirnya 3 Juli 1946 meletuslah kudeta pertama di Indonesia yang terjadi di Jogja waktu itu lewat alur-alur seperti ini. Kondisi di Solo yang sangat kontras dengan kondisi di Jogja sebagai pusat pemerintahan itu sangat berpengaruh terhadap kepatihan secara langsung. Sampai akhirnya 9 orang pejabat kepatihan dan 2 orang patih, 2 orang patih terakhir itu Sosro Diningrat 5 diculik dan dibunuh. Bahkan PB12 waktu itu bersama Pangeran Surya Hamidjoyo juga diculik, tapi lalu dibebaskan lagi setelah menyetujui tuntutan untuk disebut dengan istilah yang lebih egaliter, Bung waktu itu, Bung Sunan seperti itu PB12 dilepaskan. Nah, akhir dari semua ini menjadikan kepatihan sangat kacau. Secara formal kepatihan sudah habis, tapi secara material kepatihan masih ada. Sampai akhirnya tahun 1948 waktu agresi militer Belanda II, kepatihan kembali bernasib sial. Oleh gerilyawan kita, kepatihan memang sengaja dibumi hangus. Waktu itu kalau kita baca bukunya Julius Pohl, Durstadtner Jogja itu ada perintah dari Pak Slamet Riyadi untuk menganjurkan instansi-instansi penting di Solo, termasuk salah satunya kepatihan oleh gerilyawan itu dibumi hangus supaya tidak dipakai oleh Belanda. Tetapi Belanda sendiri juga mengira kalau kepatihan itulah basis dari gerilyawan, maka dibombardir. Hanguslah kepatihan, maka tidak bisa melihat kepatihan secara utuh kembali. Kemarin saya sama Mas Oji, koordinator riset Solo Society itu sempat survei lapangan. Kita ketemu sama saksi hidup di era itu setelah pengeboman, penghancuran itu, bahwa beliau mengatakan komplek kepatihan ini tinggal tembok-tembok gitu. Tembok-tembok, kalau dia mau main layangan tuh, mau ambil layangan pedot itu main tembok satu gitu. Mungkin seperti di Gaza itu ya. Hanya beberapa bangunan termasuk Sosro Negara itu yang masih ada. Karena memang Sosro Negara itu struktur bangunan itu sangat kuat. Waktu kemarin digusur itu ternyata ditemukan bahwa cakar ayamnya saja itu bukan dari besi yang itu, tapi dari rel spur, bantalan rel itu, cor itu. Terus dari satu belandar ke belandar itu dikasih jangkar, jadi sangat kuat. Jadi memang kalau dilihat dari segi bangunan, kantor Sosro Negara yang sekarang sudah rata itu sangat memiliki arti vital. Apalagi waktu ruang-ruang dihancurkan, ada salah satu ruang berupa brankas. Jadi separuh ruangan seperti ini itu brankas. Sosro Negara itu. Sosro Negara itu brankas. Jadi gedungnya itu ya brankas itu. Nah itu kalau logikanya berarti seperti dijelaskan Mas Heri tadi, kepindahan Museum Radio Pustaka pertama kan di situ ya Mas ya. Di situ itu transit dari sekitar dalam Ageng itu transit di situ dimasukkan ke brankas. Karena pasti koleksi museum kan sangat berharga. Lalu pindahlah ke Siwedari. Jadi perjalanan panjang dari Kepatihan itu kalau kita baca, kita renungkan itu sebenarnya ada satu kesimpulan bahwa yang mungkin terdengar recehan, tapi itu sangat bermakna bahwa siapa yang mendua itu tidak bertahan. Kalau Kepatihan itu tidak mendua hati, mindset warga Solo tidak menganggap Kepatihan sebagai pondasi dari feudalisme, gerakan-gerakan kebangsaan tidak langsung menghujam ke Kepatihan karena sikap politik itu tadi, saya kira Kepatihan mungkin masih bisa bertahan.
tidak secara formal tapi mungkin secara material lebih baik dibanding sekarang. Itu Mas, mungkin itu dari saya dulu. Kalau ada yang ditanyakan monggo silahkan. Matur suwun. Oke teman-teman, ini mendengarkan kau ngantuk nih campur. Jadi simpulan saya memang ini ya, kompleks kepatihan tidak hanya kejaksaan toh ya yang tersisa gitu, tapi yang jelas cerita itu masih ada meskipun bangunannya ya sudah hampir rata dengan tanah, tinggal sisa-sisanya saja yang bisa kita ketahui gitu. Kalau nggak kita tularkan seperti ini, cerita itu akan hilang teman-teman. Jadi otomatis nggak ada cerita kepatihan kecuali ya wes kelurahan kepatihan wetan, kelurahan kepatihan kulon udah gitu loh. Nggak ada not rantai, nggak ada kiprah sosok di tingkat 4 yang menyampaikan yang Sunan Wakubone 10 ya. Kemudian tidak ada cerita, saya baru tahu radikalisme kiri ternyata ada ya, tidak hanya radikalisme sekarang ya, tapi radikalisme kiri itu dulu pun juga ada gitu. Nah itu cerita-ceritanya teman-teman yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita sodi ke teman-teman. Jangan lupa kasih saran kritik juga boleh, atau usulan juga monggo, nanti next mau kemana gitu juga bisa diusulkan, bisa kita jelajahi bareng-bareng bersama. Terakhir ada yang mau disampaikan Mas dari Pak Dhani, silakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian bahwa acara ini tidak mungkin terlaksana tanpa teman-teman juga, dan kita berusaha untuk menjaga ingatan ya. Paling penting adalah dengan kegiatan semacam ini biar ada greget dan paling tidak Pemkot itu tahu, oh ternyata ada komunitas anak muda dan di lintas umur itu bisa turun bersama gitu. Ini yang saya namakan sebagai gerakan baru yang ada di sini. Jadi sekali lagi kami matur nuwun dan saya tunggu unggahan di medsosnya. Itu kontribusi aturakan wilujeng, boleh kita aplaus. Kamu tahu? Tak foto ya? Foto lagi. Ya kalau mau foto. Di Gonero. Enggak cukup. Lanjut. Yuk.